Tiga gejala ini menandakan kamu punya kanker hati. Hai semuanya, dengan Dr. Kevin Mak di sini dan hari ini saya mau sharing satu cerita tentang pasien saya yang menderita gejala kanker hati. Dia pasiennya masih relatif muda ya, jadi usia di bawah 40 tahun, tapi saya cukup kaget ternyata gejala kanker hati ini makin sekarang menyerang usia yang relatif lebih muda loh. Gejala pertama yang ia sering keluhkan adalah mual dan muntah. Yes, kenapa bisa terjadi? Karena hepar atau hati kita yang ada di kanan atas kadang-kadang kan suka tertukar nih. Kau selamanya ada di hatiku. Wow. Ya elah gitu kan, padahal hati itu adanya di kanan atas, sedangkan jantung adanya di sebelah kiri. Jadi hati dan jantung itu dua hal yang berbeda ya. Hati itu berfungsi untuk mengatur metabolisme dan menetralisir toksin atau racun dalam tubuh kita. Jadi ketika terjadi kerusakan pada hati, misalnya ada kanker hati, salah satu gejalanya bisa terasa mual, muntah hampir setiap saat, dan minum obat juga nggak membaik sama sekali. Gejala yang kedua adalah mata dan juga kulit terlihat semakin kuning. Ini sebenarnya gejala yang menandakan bahwa proses kanker hatinya sudah masuk ke stadium yang lebih lanjut. Buat teman-teman yang belum tahu, stadium kanker hati itu ada 4 sebenarnya. Ada yang awal, dimana kalau stadium awal sebenarnya tingkat penyembuhannya dan bisa disembuhkan cukup baik. Kemudian yang kedua, tingkat atau stadium menengah, ini biasanya sudah menuju ke perburukan, dan yang terakhir dan paling sering ditemukan adalah stadium lanjut alias stadium yang lebih sulit disembuhkan dan menuju ke arah perburukan nih. Beberapa jenis pemeriksaan yang bisa kalian lakukan untuk mencegah dan juga mendeteksi kanker hati adalah pertama adalah pemeriksaan darah. Jadi contoh beberapa tumor marker atau pemeriksaan untuk menandakan apakah adanya kanker atau keganasan pada tubuh kalian adalah pemeriksaan AFP atau PIVK. Dua pemeriksaan ini bisa kita lakukan secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah adanya kanker dalam tubuh. Kemudian yang kedua, kita bisa juga lakukan pemeriksaan USG. Disarankan lakukan pemeriksaan USG setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali nih. Dan yang ketiga, kamu bisa konfirmasi dengan pemeriksaan tambahan seperti CT scan atau MRI. Tapi dok, kan masa budgetnya udah terbatas, mesti cek 6 bulan sekali. Nah tenang, tidak semua orang harus check up setiap 6 bulan sekali. Hanya orang-orang yang punya faktor resiko terhadap suatu keganasan atau kanker hati ini. Nah, apakah kamu termasuk yang punya faktor resiko? Dan faktor resiko sebenarnya apa aja sih? Yang pertama adalah obesitas dan fatty liver. Jadi kalau misalnya kalian orang yang cenderung obes, berat badannya berlebih, pola makannya cenderung yang berlemak, nah ini meningkatkan resiko kalian terhadap fatty liver alias perlemakan di hati yang nantinya bisa berkembang menjadi kanker hati. Yang kedua adalah kalau kamu punya riwayat infeksi hepatitis, terutama hepatitis B dan juga hepatitis C nih teman-teman. Atau yang ketiga, kalian punya riwayat keganasan atau tumor sebelumnya, misalnya tumor di organ lain yang akhirnya bisa menyebabkan penyebaran ke liver atau hati kalian. Dan akhirnya kita masuk ke gejala yang terakhir yang tentunya hampir semua pasien kanker itu rasakan, yaitu adalah penurunan berat badan. Awalnya ketika dia masuk di tempat praktik saya dan dilakukan pemeriksaan, beratnya itu sekitar, kalau saya nggak salah 70-an ya. Dan sekarang dia beratnya turun sampai 62 kg. Jadi dia hilang sekitar 10-12 kg hanya dalam waktu beberapa bulan saja, dan bukan karena diet loh ya ini. Lalu apa yang harus kalian lakukan kalau misalnya sudah amit-amit terkena kanker hati? Yang pertama, kamu bisa lakukan yang namanya reseksi. Jadi ini hanya dilakukan pada stadium awal, di mana biasanya hanya kita ambil sebagian dari organ ataupun hepar yang ada sel-sel kankernya. Itu. Yang kedua, bisa kita lakukan targeted terapi. Artinya kita langsung memasukkan obat ataupun cairan obat ke dalam area mengalami kanker. Ini biasanya yang kita prefer ya, atau yang biasa kita berikan. Atau kita bisa lakukan tindakan yang minimal invasif seperti TACE, singkatannya ada di sini. Intinya kita memasukkan selang lewat paha, nanti akan masuk ke dalam hepar atau livernya, dan kita langsung target si sel-sel kanker tersebut. Bisa kita lakukan pembakaran, dan juga kita bisa masukkan obat-obatan lewat selang tersebut. Pesan penting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua adalah lakukan pola hidup sehat dan juga pencegahan, serta yang paling penting adalah luangkan dan sisihkan budget kalian untuk check up rutin. Karena 90% kanker hepar atau kanker hati ini tidak bergejala sama sekali. Ya betul banget. Banyaknya datang ke saya ataupun ke tenaga medis lainnya dalam kondisi yang sudah stadium lanjut. Gimana? Kalau kamu akhir-akhir ini sering mengalami gejala ini nggak sih? Tulis di kolom komentar. Kalau kamu ada pertanyaan, boleh banget kita akan diskusi di sana. Dan jangan lupa subscribe untuk tips dan konten kesehatan bermanfaat lainnya biar kita bisa terus sehat bareng yuk.